Ajibtu li talibi dunia, sangat mengherankan terhadap orang yang mencari dunia meninggalkan akhirat. Sementara wal mautu yatlubuhu, sedangkan maut terus menuntut mengejar. Kita mengejar-ngejar dunia dan di belakang kita maut mengejar kita. Jadi hitungannya kita mengejar dunia dan al maut yatlubuhu, kita dikejar maut. Nah itu, manakah yang lebih awal datang kepada kita? Ya tentunya yang lebih awal datang kepada kita itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki yang kita kejar atau maut yang datang dikarenakan rezekinya habis. Jika maut datang kepada kita berarti rezekinya itu udah dipastikan habis. Jika rezeki datang kepada kita, maka berarti maut itu belum ada kesempatan menjemput kita. Itu aja hitungannya. Di dalam hadis lain kan dinyatakan rezeki dan kematian itu tidaklah bisa saling mendahului. Yang artinya ketika maut datang itu tanda bukti bahwa orang tersebut itu rezekinya udah habis. Ketika masih diberi kesempatan memakan rezeki hasil dari upaya kita, nah maka itu berarti maut belum ada waktunya pada kita. Itu aja. Nah di sini kata baginda Nabi, ajibtu li talibid dunya wal mautu yatlubuhu, sangat mengherankan orang mengejar-ngejar dunia padahal di belakang kita itu ada maut yang sedang mengejar kita. Wajibtu li ghafilin walaysa bimaghfulin anhu, dan sangat mengherankan juga li ghafilin bagi orang yang lalai, lupa terhadap kematian. Walaysa bimaghfulin anhu, sementara mati tidak melupakannya. Kita hampir kebanyakan melupakan kematian yang padahal mati itu selalu ingat. Sebab mati itu, kematian itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut. Lalai, sering lupa atau bahkan melupakan kematian, walaysa bimaghfulin anhu, sementara mati tidak akan lupa kepada kita. Masya Allah. Jadi urusan kita itu ke depan ya, bukan ke belakang. Kalau kita ke belakang tentunya nggak bisa, kecuali mundur badan. Kalau masa itu tetap ke depan. Ya, hitungannya berarti di depan itu ada apa? Di depan itu ada harapan. Yang mana harapan itu belum tentu sampai kepada keinginan kita. Kenapa? Karena di belakang kita ada mati, ada kematian yang Allah tidak beritahu kepada kita. Dalam ayat Al-Quran dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardil tamut. Siapapun oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberitahu di mana dia akan dimatikan. Itulah. Di sini jadi heran ya, kata baginda Nabi, wajibtu lidohikin mil afi. Yang ketiga, manusia yang diherankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dohik, orang yang ketawa mil api, sehingga ketawanya itu mulutnya itu lebar. Seluas mulutnya yang lebar itu dia dijadikan bahan ketawa sampai mulutnya selebar 20 cm itu dihabiskan. Wah, seperti itulah. Itu sangat diherankan oleh baginda Nabi. Aneh ada manusia seperti itu, kata baginda Nabi. Kenapa? Walayadri arudia anhu amsuhito. Padahal dia tidak tahu. Dia ketawa itu, dia itu tahu diridhoi Allah atau tidak. Yang artinya arudia anhu amsuhito. Ketertawaannya dia itu apakah ada dalam ridhonya Allah atau bahkan ada dalam laknat bebendunya Allah. Itu. Jadi jangan terlalu dibuat-buat ketawa itu. Sekalipun memang ada bahan untuk kita itu tertawa terbahak-bahak. Karena menunjukkan tertawa itu menunjukkan bukan sifat aslinya manusia. Kenapa disebut bukan sifat aslinya manusia? Karena manusia yang sejati yang patut ditiru itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara baginda Nabi, apakah pernah baginda Nabi dikisahkan baginda Nabi ketawa seluas bibir beliau? Belum pernah. Baginda Nabi sering ketawa, tapi ketawanya itu tidak sampai terbahak-bahak sehingga sampai gigi dan rahangnya itu terlihat.
Nah itu berarti ketika tidak ada contoh dari baginda Nabi, nah itu harus dipertanyakan, ketawa seperti itu ketawa siapa? Karena tidak ada uswah yang paling baik, tidak ada keteladanan yang paling suci, yang paling bersih kecuali keteladanan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini diherankan oleh baginda Nabi, manusia itu aneh kata baginda Nabi. Dohikin mil apihi, yang ketawanya menghabiskan mulut, wala yadri arudia anhu amsuhito. Padahal dia tidak tahu sedang dalam keridonya Allah atau bahkan sedang dalam ada murkanya di Allah. Itu. Nah, makanya ketawa itu harus diatur. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ma huwa dunya. Dunia itu apa sih artinya? Dunia itu adalah kullu syai'in yasguluhu anillah fahuwa dunya. Setiap yang dapat melupakan kepada Allah, dzikir mengingat kepada Allah, itulah dunia. Dunia itu bukan berupa uang, bukan berupa mobil, bukan berupa tahta, bukan berupa jabatan, bukan berupa sawah, bukan berupa rumah, bukan berupa istri, bukan berupa anak, bukan berupa permainan. Apapun yang bisa melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia. Itulah. Ilmu bisa jadi dunia tidak? Bisa. Kita bisa jadi dunia juga? Bisa. Kita pun bisa jadi dunia. Manakala kita mentalaah kitab, membaca kitab, walaupun memang itu pelajaran agama, tapi ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, hingga sampai terlupakan sholat tersebut, hampir tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang dalam keadaan sibuk dengan dunia. Itulah dunia. Jadi takrif dunia itu bukan diartikan dengan makanan, minuman, kendaraan, rumah, harta, dan lain sebagainya. Dunia itu adalah kullu syai'in yasguluhu anillah bahwa dunia. Setiap apapun yang dihitung lupa kepada Allah, sibuk hampir melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah dunia. Nah, di sini ada batasan-batasan. Jadi umat Nabi itu ada batasannya. Dibatas sijnul mukmin. Artinya sijnun itu kan sebenarnya penjara. Tapi jangan dilihat dari penjaranya, lihat dari aturan. Ya bukannya kita itu ketika masuk kepada ranah penjara, masuk kepada wilayah-wilayah penjara, bukannya di penjara itu makan diatur, terus apa lagi, minum diatur, aturan bermain diatur, dan aturan-aturan yang di dalam itu ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Itu. Nah, sementara di dunia pun seperti itu. Jika kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus sadar sebagai umat muslim, karena aslama yuslimu islaman, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti ketundukan kita itu, ketaatan kita itu kepada aturan-aturannya, yang dimana Allah telah tetapkan seperti itu harus kita lakukan. Allah larang, Allah haramkan, hindari. Nah itu wajannatul kafir. Dan dunia ini bagi orang-orang kafir itu bagaikan surganya mereka. Kenapa? Karena mereka tidak ada batasan. Ini seringkali disampaikan, jika orang kafir senang makan daging, mulai dari daging ayam, domba, sapi, kebo, apalagi babi, anjing, dimakan sampai sendal capit bisa jadi dimakan. Tapi kalau kita sebagai umat Nabi, walaupun kita senang makan daging, daging ayam, daging kambing, daging kebo, daging apalagi, ikan, lauk yang ada di laut, sapi, stop sampai daging anjing, stop sampai daging babi, stop sampai barang-barang yang diharamkan sekalipun itu memang dari unsur barang halal, seperti yang tidak disembeli, yang tidak melalui dibhu syariah, penyembelihan sara, itu tetap haram walaupun memang domba yang halal, walaupun ayam. Nah itu ada batasan-batasannya, dan batasan itu sangatlah menguntungkan bagi umat Nabi. Kenapa sangat menguntungkan? Karena dunia itu mataul gurur. Allah sudah menyampaikan dunia itu mataul gurur. Mata itu apa sih? Mata itu adalah hiasan. Mata itu adalah indah dipandang tapi belum tentu enak dirasakan. Contoh, indah dipandang tapi belum tentu enak dirasakan. Contohnya wanita. Wanita itu indah dipandang tapi belum tentu enak dirasakan. Seperti kita saja belum nikah nih. Kita belum nikah, melihat wanita yang cantik, yang molek, indah dipandang, tapi belum tentu itu enak, belum tentu itu nyaman.
Setelah ditikah 2-3 bulan masih beb, masih yang, masih AA, masih ayah. Tapi setahun 2 tahun dan kelanjutannya terus-terusan sehingga sampai 30 tahun ke sana, ya udah. Itulah. Bahkan ada yang mengatakan indahnya bercinta walaupun sampai nikah itu ada beberapa bulan, paling 2-3 bulan kesananya. Makanya di dalam Islam itu tidak ada yang namanya bulan madu, tidak ada bulan madu. Kenapa? Bulan itu kan bulan, ya. Bulan itu berarti 30 hari. Yang namanya madu manis. Berarti bulan madu itu bulan, beberapa bulan manis. Berarti nggak ada beberapa tahun. Kalau tahun madu ya masih lama, masih hitung lama. Kalau bulan itu, kalau hitungannya udah 12 bulan berarti 1 tahun, hitungannya bukan bulan lagi. Maka di Islam itu tidak ada bulan, tidak ada bulan madu. Yang ada selamanya madu. Sampai mati madu. Itulah. Nah, contoh mata, contoh perhiasan. Karena dunia itu mataul gulur, yang menipu gulur itu. Seperti bagaikan wanita. Wanita itu indah dipandang tapi belum tentu enak dirasakan, belum tentu nyaman. Ya, kita menikahi seorang wanita dikarenakan memang enak awalnya dipandang, ditikahilah 2-3 bulan ya udah kerasa naon baiknya. Ya, tadina yang ditahan-tahan, kejelekan kita, keburukan kita, kekurangan kita, lama kelamaan kan jadi ketahuan. Udah. Terus kemudian lihat lagi yang lain, wanita yang lain, perempuan yang lain. Nah itu indah lagi dipandangnya, rasanya ingin banget. Ditikah lagi keduanya, ya sama seperti itu. Itulah dunia. Makanya dunia itu mataul gurur, perhiasan memang, tapi gurur, menipu. Nah itulah. Nah aturan itu dibawalah kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hanya akhirat yang paling baik untuk kita menetap. Karena pertama akhirat itu tidak ada batas waktu, tidak ada limit waktu, selamanya hidup. Dan yang paling baik bagi kita, bagi orang mukmin yang selamat. Tapi justru akhirat bagi orang kafir akan menjadi jurang kenerakaan, akan jadi keabadian, penyiksaan, kenistaan, dan kehancuran selama hidup di alam akhirat. Wa jannatul kafir, surganya orang kafir itu di dunia. Dan di sini kita itu dibatasi, mereka orang-orang kafir itu tidak ada batasnya. Nah, kebalikan nanti kalau kita masuk kepada dunia akhirat, alam akhirat, maka kita itu akan menjadi penguasa kenikmatan di dalam akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang kafir yang dia selama di dunia itu bebas memakan apa saja, menikmati apa saja, berjalan kemana saja, berakhlak bagaimana sekarapnya, semaunya aja, dan bersosialisasi tidak dibatasi. Kita itu hingga sampai sosialisasi dibatasi. Mulai sampai kita tidur, bangun, dan mau tidur lagi, udah ada contohnya. Keteladanan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang paling kaya akhlak kecuali akhlak kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah disebut dengan orang solih, orang soleh. Naon arinya tarif soleh? Mahwa soleh. Apa yang disebut manusia berakhlak soleh? Soleh itu dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir, di dalam keterangan menjelaskan Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nih ayat Al-Qurannya, man amila soliham min zakarin. Di dalam ayat tersebut Ibnu Katsir mengartikan man amila solihah. Kata Ibnu Katsir yang diartikan perbuatan amal soleh manusia itu min zakarin, baik laki-laki ataupun perempuan, itu adalah yang disebut amal soleh menurut Ibnu Katsir itu al-amal al-mutabi, adalah amal yang mengikuti li kitabillahi wa sunnatin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Ibnu Katsir yang disebut dengan amal soleh itu adalah amal yang mengikuti aturan Quran dan mengikuti keteladannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut amal soleh. Jadi akhlak yang soleh, orang yang soleh itu